Lanjut pelajaran kita sekarang masih dalam senyawa kimia karbon yang dikelompokkan pada satu golongan, yaitu nomor 4 asam karboksilat dan ester ya. Asam karboksilat dan ester merupakan senyawa karbon yang memiliki rumus molekul CnH2nO2. Jadi antara asam karboksilat dan ester inilah rumus molekulnya CnH2nO2 ya. Jadi seolah-olah kita lihat bahwa senyawa itu adalah senyawa alkana atau lebih tepatnya senyawa alkena, padahal bukan. Rumus molekul ini adalah asam karboksilat dan ester ya. Ini kedua senyawa ini, yaitu asam karboksilat dan ester, mempunyai dua buah atom oksigen dalam gugus fungsinya ya. Ini agak beda dengan unsur-unsur atau rumpun yang lainnya atau golongan yang lainnya ya. Ini memiliki dua buah oksigen. Jadi yang pertama mengenai pada asam karboksilat ya. Asam karboksilat merupakan senyawa asam dengan gugus fungsi yang disebut gugus karboksil. Karbon dan oksigen. Inilah karbonnya, inilah oksigennya, atau inilah hidroksilnya. Jadi ada oksigen, ada hidroksil, karbon, oksigen, hidroksil ya. Ini ada katanya. Jadi kita tuliskan gugus fungsinya seperti ini, COOH, atau boleh kita singkat COOH. Ini kalau menuliskannya. Ini kalau pada strukturnya boleh salah satu pilih. Tapi yang paling bawah ini yang paling singkat ya. Gugus fungsi karboksil merupakan gabungan dari fungsi karboksil. Ini gugus karboksilnya. Inilah karboksilnya. Dengan gugus hidroksil OH. Jadi ada karboksilnya, ada hidroksilnya. Ingat, OH ini dari senyawa alkohol. Ya. Rumus struktur asam karboksilat dapat kita tuliskan RCOOH. R ini ingat adalah sebagai alkil. COOH ini adalah gugus fungsi senyawa asam karboksilat. Yang rumus molekulnya tadi CnH2nO2. Kita lihat beberapa contoh atau asam karboksilat yang biasa atau yang terpenting ya. Nih. Yang pertama pada asam karboksilat, asam laktat. Asam laktat ini sumber ataupun penggunaannya ya. Sumbernya ini dalam gunanya dalam susu ya. Dan susu masam ini. Kemudian asam oksalat ini terdapat dalam bayam atau kelembak ya. Yang ketiga asam tartat dalam sari anggur sebagai garam monokalium ya. Kemudian yang keempat ini asam salsilat. Ini untuk membuat aspirin dan minyak gandapura ya, atau gandapura. Sekarang disebut gandapura ya. Ini di apotek ada nih minyaknya ya. Nomor 5 asam tereptalat. Ini untuk membuat serat poliester ataupun untuk film dan benda-benda cetakan. Ini termasuk sana asam tereptalat ini ya. Keenam, asam sitrat. Ini asam sitrat ini dalam jeruk atau dan beri ya. Kalau beri kan buah. Itu beberapa contoh yang umum yang sering kita dengar atau sering kita gunakan dalam sehari-hari ya. Bagaimana penamaan senyawa ataupun asam karboksilat itu? Yang pertama kita lihat tata nama trifal atau nama dagang atau nama pasarannya ya. Nih. Asam karboksilat biasanya didasarkan nama sumbernya atau asal mulanya zat atau senyawanya, bukan berdasarkan strukturnya. Contoh ini nama trifalnya.
Rumus struktur HCOOH atau dulu sekali ini CHOOH sama ya. Sumbernya dari semut. Ini pada biologi, bahasa Latinnya Formica rufa. Nama tripalnya itu asam format. Ya, Formica rufa, atau juga disebut asam format. Ya. Kemudian yang kedua CH3COOH atau cuka. Ya, ini sumbernya dari cuka. Bahasa Latinnya asetum. Maka nama tripalnya disebut asam asetat. Ya, asam asetat ini sering atau paling umum kita dengar atau kita melihat di apotek pun barangkali kita sebut namanya asam cuka. Ya. Yang ketiga CH3CH2COOH, lemak pertama atau Latinnya protopion. Ya. Maka disebut namanya proto ini lihat asam propionat propion ya protopion ini propionat ya itu nama tripalnya ya. Keempat C3H7COOH atau ini terdapat atau pada sumbernya pada mentega, bahasa Latinnya tulis butirum ya, ini pada biologi sering kamu dengar ini. Maka nama tripalnya disebut asam butirat sesuai dengan sumbernya ya. Yang kelima C4H9COOH ini terdapat pada akar tanaman valeri ya, valeri namanya atau bahasa Latinnya tanaman itu valeri. Maka disebut namanya asam valerat ya. Nggak semua berakhiran at ya. Lihat jelas lagi. Formica format ini, asetum asetat, ini propionat, butirum butirat, kemudian valerat ya. Kemudian keenam C15H31COOH ini terdapat pada minyak palma, maka disebut namanya asam palmitat ya. Itulah beberapa contoh senyawa-senyawa asal namanya sesuai dengan sumber ataupun barangkali dengan nama penemunya, kadang seperti itu ya. Kemudian bagaimana penamaan secara umum atau secara khas menurut UPA? Ini penamaan UPA ini ingat, ini di mana-mana akan sama. Kalau menurut UPA asam karboksilat itu yang turunkan dari senyawa alkana, maka akhiran A itu akan kita gantikan dengan OAT, metanoat. A-nya itu digantikan dengan OAT. Dan di depannya ditambah kata asam. Jadi penyebutan asam karboksilat itu disebut asam alkanoat. Alkana, OAT, alkanoat. Jadi kita hanya menambahkan kata depan asam alkanoat. Ya. Jadi metana depannya tambahkan asam, A-nya juga kita gantikan dengan OAT, berarti asam metanoat ya. Contoh nih HCOH nih. Untuk menuliskan namanya ini lihat jumlah atom C-nya ada berapa di situ? 1. Kalau 1 dia pada alkana metana itu namanya metana, A gantikan dengan OAT, berarti metanoat. Di depannya kita tambahkan dengan kata asam, berarti namanya ini apa? Namanya asam metanoat ya. Contoh 2 CH3COOH, lihat berapa atom C-nya? 2. Kalau 2 apa nama alkananya? Etana ya. Etana, A gantikan dengan OAT, berarti etanoat. Di depannya tambahkan kata asam, maka namanya ini asam etanoat ya. Itulah beberapa contoh cara menunjukkan nama IFA-nya. Tetapi pada penulisan nama di atas ini, apabila senyawa itu tidak memiliki cabang alkil atau tidak memiliki rantai terpanjang, untuk penulisan pada struktur senyawa
senyawa asam karboksilat ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya, kita lihat di bawah ini. Tata nama asam karboksilat dengan rantai cabang, penomoran dimulai dari gugus fungsi atau nomor gugus fungsi itu selalu memiliki nomor paling kecil. Itu intinya, ya. Nih. Pemberian nama dimulai dengan nama asam, itu pertama. Kemudian nama cabang-cabang yang disusun menurut abjad, kemudian nama rantai pokok. Asam, nama cabang, baru rantai induk. Ya, asam, cabang, rantai induk. Itu kamu ingat. Asam, cabang, rantai induk. Posisi gugus fungsi tidak perlu disebutkan karena selalu berada pada atom C nomor 1. Berarti ini sama dengan seperti yang dimiliki oleh senyawa aldehid. Ya kan, ingat kan? Aldehid tepat selalu pada harus nomor 1, ada kemiripannya, ya. Contoh ini, kalau tertulis seperti ini strukturnya, lihat nomor contoh 1. Kita baca dari sebelah kiri, ya. CH3, CH2, COOH. Ya, seharusnya kita baca di sebelah kanan, ya, karena asam karboksilatnya, ya. Dari kanan baru ke kiri, tapi lebih enak kita baca dari kiri baru ke kanan. Itu hanya membaca saja, ya. Ini lihat, bagaimana menuliskan namanya tadi ini? Yang pertama sekali, ingat langkah-langkah yang selain unsur yang lain. Menentukan rantai induk yang dimulai dari gugus fungsi daripada karboksilat. Di mana gugus fungsinya? COOH. Ini kita mulai dari sini. Berarti mulai dari kanan ke kiri. Ini 1, 2, 3. Rantai karbonnya ada 3. Ya. Kemudian di luar rantai induk apakah ada cabang atau tidak? Kalau tidak ada nggak masalah. Ya, ini kebetulan nggak ada cabangnya, ya. Ini. Kemudian ini tidak ada di bawah. Ini cabang. Ada seperti ini juga, teruskan. Dari mana kita mulai, Pak, berhitung menentukan rantai induknya? Dari kanan juga, dari gugus fungsi. 1, 2, berhenti di sini. Kalau kita ke bawah 3. Nih, tadi di sini 2. Kalau ke kiri 3, sama. Dari kanan ke kiri ataupun dari kanan ke bawah, tetap juga jumlah atom C terbanyak ada di 3. Jelas penomoran dimulai ini adalah nomor 1. Berarti inilah nomor 2. Ini sampai sini stop. Kalau ke kiri nomor 3, berarti CH3 yang di bawah ini sebagai cabang alkil. Kalau ke bawah ini yang nomor 3, pointer Bapak lihat, berarti yang sebelah kiri inilah sebagai cabang alkil. Pilih salah satu. Hanya karena kebetulan, ya, jumlah rantai induknya sama, panjangnya ke kiri ataupun ke bawah. Maka ini namanya asam. Ini cabangnya nomor berapa? Nomor 2. Kalau kita milih 1, 2. Apa nama cabangnya? Metil. Maka asam 2 metil. Kemudian rantai induknya ada berapa? Rantai terpanjangnya 3. Kalau 3 apa? Pro. Berarti namanya propanoat. Berarti nama lengkapnya asam 2 metil propanoat. Ya, contoh 2. Ini contoh kedua. Ini siapa pakan ini sampai sini ini dulu. Mana? Kita baca dari sebelah kiri boleh. Dari sebelah kanan boleh. Ini sebelah kanan juga lihat nampak gugus fungsinya. COOH ini gugus fungsi. Ke kiri C, CH2, CH3. Kalau sampai seperti ini strukturnya atau kerangka ataupun rumus bangunnya, ada berapa atom C-nya di situ? Itu 1, 2, 3, 4. Sampai saat ini yang terpanjang ada 4. Tapi lihat ini, ada lagi yang lain. Nih, ingat, kalau menghitung rantai induk atau rantai panjangnya, setiap gugus alkil harus dipanjangkan. Jadi seperti ini C2H5. Ini sudah kita hitung atom C-nya 2. Ya. Ini sudah kita hitung 2 ini. Berarti kita hitung dari sini. 1, 2. Ada berapa kalau ke atas? Tambah 2, 4. 4 kalau atom C rantai induknya ke atas. Kalau ke kiri 1, 2, 3, 4.
sama-sama 4, berarti sama hanya ke atas ataupun ke kiri. Kali yang lain ada juga ke bawah. Ini kalau ke bawah jelas sudah nggak perlu kita hitung, sudah termasuk terpendek ya, karena ke atas sampai, kalau ke bawah ada 3. Maka pilih salah satu. Mana rantai induknya? Boleh dari kanan ke kiri ini. Kalau ini rantai induknya, berarti C2H5 yang di atas ini sebagai cabang alkil. Kalau kamu pilih dari kanan, ini pointernya, dari kanan ke atas, yang ini rantai induknya, berarti ini secabang sama dengan cabang alkil. Ingat, kalau ini kita singkat, CH2 CH3 itu sama dengan simbolnya seperti ini, C2H5. Maka pointernya mana? Berapa rantai induknya? 4 ya. Kemudian di luar rantai induk, kalau kamu pilih ini rantai induk ini, berarti di luar rantai induk itu keseluruhannya kita sebutkan itu sebagai cabang-cabang alkil ya, cabang alkil. Kalau ini nomor 1 berarti nomor 2, berarti cabang alkilnya terletak pada karbon yang nomor 2. Satu lah itu C2H5, satu CH3. Ingat penulisan cabang alkil sesuai dengan huruf abjad. Maka apa nama lengkapnya? Asam 2 etil 2 metil propanoat. Asam duluan baru cabang. Ini maaf ya, ini bukan propanoat ini. Ini ada 4 ya, butanoat gantikan ini, maaf ya. Jadi nama lengkapnya asam 2 etil 2 metil butanoat, karena rantai induknya ada 4 ya. Lihat contoh 3. Tentukan dulu berapa ini rantai induknya. Dari kanan ke kiri sampai ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kayaknya masih ada apa namanya cabang-cabang yang lain. Ini nampak kosong. Tunjukkan ini. Nih. Ya. Itu mulai 1, 2, 3 berhenti. Kalau ke bawah 4. Ini 3 tadi. Kalau ke atas 4. Nih, berhenti. Kalau ke kiri terus 3, 4, 5, jelas yang terpanjang ada 5. Ini karbon nomor 1. Berarti 1, 2, 3. Berarti di karbon nomor 3 ada 2 cabang. 1 ke atas, 1 ke bawah. Yang ke atas itu CH3, yang ke bawah juga CH3 atau sama-sama CH3 pada karbon nomor 3. Berarti ada berapa karbon nomor 3 cabangnya? Ada 2. Berarti 3,3. Sama enggak cabangnya? Sama. Kalau nama cabangnya apa? Metil. Ada berapa? 2. Berarti di metil. Ini nama lengkapnya sini nih, ya. Kemudian satu lagi ada OH. Ini. Ingat, karena ada OH sini jangan kamu pikir ini sebagai gugus fungsi, bukan. Ini termasuk sebagai cabang hidroksil, ya. Kita juga nomor 1, 2, 3, 4, 5. Maka nama lengkapnya apa? Ini. Asam 33 dimetil. Ini 4 hidroksi. Kan hidroksi OH. Ingat, pada alkohol kita belajar alkohol. 4 hidroksi pentanoat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Rantai induknya 5 penta. Jadi nama lengkapnya untuk struktur yang ini, asam 33 dimetil 4 hidroksi pentanoat. Itu namanya ya. Kita lanjutkan. Untuk gugus karboksilat lebih dari 1, ini sama seperti pada alkohol, ada polinya juga. Diberi awalan di untuk 2 gugus di OAT. OAT-nya itu kan COH. Ada 2 berarti di. Kalau ada 2 COH-nya di. Kalau 3 trioat dan 4 di OAT ya. Dan seterusnya pentana di. Ingat penamaan tata alkana pada kelas 2 ya. Kita lihat ini lanjutnya. Contoh ini, lihat seperti ini strukturnya. Nih, COOH, COOH. Ini dua-duanya gugus fungsi nih. Iya kan? Dua-duanya gugus fungsi. Maka apa namanya? Ini asam etanadioat. Itulah asam oksalat tadi. Ya. Contoh 2 ini. COOH, CH2, COOH. Nih, ada berapa COOH-nya gugus fungsinya? Ada 2. Berarti rantai induknya berapa? 3. Berarti asam
Ini asam 1 dan 3 propana diuat atau asam malonat. Kenapa di atas tidak pakai 1 2? Karena sama-sama dia dari pinggir ke pinggir nomor 1. Atau enggak apa-apa ini. Asam 1,2 kita diuat ya. Nomor 3 lihat ini. Ada 2 juga COH-nya. Berapa reaktornya? 4. Berarti nomor berapa dia ini? 1 dan 4. Berarti asam nih ya, maaf. Asam 1,4 gantikan ini. Asam 1,4 butana diuat ini. Ya. Gantikan butana diuat. Butirat itu ya. Nomor 4 ini. Apa namanya? Ini ada. Nomor berapa COH-nya? 1, 2, 3. Ya. Ini maka namanya ini. Asam 3,4 dimetil. 3,4 ini. 3 dan nomor 4. Dimetil 1, ini nomor 1,4 ini. 1,4 pentana diuat. Rantai panjangnya ada 5 ya. Kita lanjutkan. Bagaimana penulisan isomer yang terdapat pada asam karboksilat? Pada asam karboksilat, pada isomernya yang dapat berubah hanya pada struktur alkil. Ya, hanya pada struktur alkil. Rantai terpanjang menjadi rantai terpendek seperti itu. Maka isomernya adalah isomer struktur. Ini isomer struktur ya. Contohnya ya. Nih. Kita lihat contoh isomernya. C3H7COH. Bagaimana menuliskan isomernya, Pak? Lihat atom C-nya berapa, tuliskan dulu. Ini atom C-nya ada 4, tuliskan aja C-nya 4. Yang jelasnya COH itu adalah paling pinggir, fungsi paling pinggir ya. Ini 1, 2, 3, 4 sama enggak? Sama. Hanya sama, hitung atas bawah sama. Ya, O-nya berapa? 2, sama. Maka ini bisa disebut asam butanoat atau asam 1 butanoat ya, strukturnya. Ini sumber yang kedua. Harus sama dengan ini jumlahnya, C3H7COOH. Lihat struktur ini sama enggak? Atom C-nya sama. OH-nya atau OO-nya 2 sama. Hanya sama. Maka namanya asam 2 metil propanoat. Ya. Lah contoh-contohnya. Hanya 2 isomernya. Itu isomer strukturnya. Bagaimana pembuatan asam karboksilat? Ini yang pertama, dengan mengoksidasi alkohol primer ataupun aldehida akan menghasilkan asam karboksilat. Contoh, ini alkohol primer, alkil ini, CH2OH, artinya C yang mengikat OH akan mengikat satu atom C yang lainnya, itu alkohol primer. Satu dia. Jadi kalau dioksidasi kita tambahkan dengan O2, ini akan menghasilkan asam karboksilat. Contoh ini, lihat. CH3, CH2, CH2OH atau asam dengan butanol. Kita tambahkan O2. Ini, ingat struktur di atas. Ini ya. Maka akan menghasilkan CH3. Ini akan menghasilkan CH3 CH2COOH. Lihat ini. CH3 CH2 CH2OH. Berarti ini lihat. Apa yang dilepaskan ini setelah masuknya oksigen ini? Di antara C ini CH2OH ini. Melepaskan 2 buah atom H ini. Ya kan? 2 buah ini. Yang dilepaskan misalnya pada H2 akan mengikat satu oksigen, C akan mengikat satu oksigen, tetapi bukan melepaskan OH yang diikat, tetap di situ gugus hidroksilnya. Maka yang dihasilkan CH3 CH2 COOH ditambah H2, ini tambah sebenarnya ya.
Kemudian ketiga dengan sintesis nitril itu mereaksikan alkil RX dengan NaCl, natrium cyanida atau kalium cyanida. Dalam larutan alkohol membentuk alkana nitril. Kemudian alkana nitril terhidrolisis membentuk asam karboksilat. Ini contoh reaksinya. CH3CN tambah 2 2O menghasilkan CH3CO ditambahin A, nah 3 asam asetat ya. Contoh pembuatannya ini asam formiat ini CO tambah 2 masukkan CH tambah asam formiat. Kemudian sifat-sifat asam karboksilat ini pertama, pada asam karboksilat sifat fisiknya wujud suku-suku rendah berupa zat cair, sedangkan suku-suku yang lebih tinggi berupa zat padat ya. Bagaimana kelelarannya? Pada suku rendah antara C1 sampai C4 mudah larut. Atau semakin banyak atom C dalam molekul larutan makin berkurang ini. Dan senyawa yang akan berwujud padat tidak dapatlah larut semakin banyak atom C-nya. Titik didih dan titik lelehnya tinggi karena antara molekulnya terdapat ikatan hidrogen itu pada H dengan O ya. 4. Merupakan asam lemah, makin panjang rantai C makin lemah asamnya ya, atau semakin semakin panjang atau semakin banyak atom C semakin bisa kita cicipi, semakin sedikit dia semakin keras atau semakin pekas seperti itu ya. Kemudian bagaimana sifat kibianya? Pertama dia dapat bereaksi dengan basa membentuk garam. Contoh ini asam karboksilatnya, asam etanol ditambah dengan NaOH menghasilkan garam CH3COONa atau natrium etanoat ya, itu namanya. Kedua, dapat bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Ini CH3